Lihat. Dan juga match yang ke sekarang. Benar sekali. Match langsung ya aja. Match yang sekarang. Match yang sekarang maksudnya. Patah belibet di lidahnya langsung Pak ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, dan waktunya kita menuju ke match yang keempat. Game pertama. Ada pertempuran antara Kings dan juga RRQ Hoshi. Yes, Bubu di depan sana udah mencoba untuk merusus Kuklu Ragnusna kepada Finsmoke Rico dengan kufranya. Tas dulu dong. Dan Ya, tapi itu paling enak emang kalau Chow ngepok-ngepok ke arah ini sih Kufra. Iya nyeri Nyeri. Damage lebih tinggi soalnya. bener. Dan Bubu aja udah membuat dari Finsmoke cukup sekarang. Tapi lihat bad impact dari Warlord tentunya menambah stuck. Dan Bubu pun mau tidak mau harus mundur ke area belakang. Oke, tadi ada Sanguine Claw juga. Namun untuk kali ini masih berhasil diambil juga oleh pemain dari King. Sementara itu Bubu harus pulang terlebih dahulu. Rugi retri ya di sini ya dari retripalnya. Bahkan untuk saat ini benar-benar langsung dirusuin begitu aja. EXP-nya pun sama padahal itu adalah jungle milik RRQ Sena loh. Iya, asli itu rugi bandar dari Araki Sena ya. Tapi sisi lain ini seperti udah dibilang sama Profesor bahwa D-Rod akan sangat kuat banget untuk berhadapan dengan Esmeralda. Laning phase-nya dimenangkan untuk sementara ini tapi di area bawah. Newt dan juga Taka akan head to head tapi udah ada Bubu di sana, udah ada Freezeland dilakukan oleh Taka. Menunggu sampai ada Finsmoke datang. Agar dari wave minion yang dimiliki oleh pemain Kings juga menabrak dan jauh lebih dekat juga ke arah dari Taka. Takanya punya perlindungan lebih dari satu outer turret yang dia punya di area bottom lane. Dan juga mengajak ataupun membawa pergerakan dari Newt untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Ya, ini dua tim ini gue rasa sama-sama dari roamernya ya. Siap sedia standby terus untuk ke arah gold lane. Karena kayaknya udah dibiarin begitu aja untuk di area XP lane. Tapi enggak ternyata. Kedot sangat siap juga tuh. Diam-diam udah di atas sana, udah mungkin menyiapkan strategi menghancurkan selendang Esmeralda. Waduh, Finsmoke-nya masih bisa digocek dong barusan boncing ball-nya. Namun untuk kali ini Taka masih level 3. Sayang sekali andai dia punya tahun 4 memori. Kemungkinan akan ada cerita yang berbeda untuk pergerakan dari Clean. Iya, tapi itu terbuka lebar untuk Kings Esports. Dapetin satu turtle di menit yang kedua ini tentunya Kedot. Dan juga teman-teman Kings Esports akan siap untuk team fight karena ada efek shield yang diberikan dari turtle tersebut. Dairot di dominan ice. Darahnya. Ya emang dia bakal dominance ice for item sih. Karena lawannya Esmeralda kan? Enggak, maksudnya Esmeralda menggunakan hero tersebut ya, menggunakan item tersebut gitu loh. Enggak masalah sih. Karena kan kita tahu kan si Dia attack speed tertinggi soalnya. untuk Dairot sendiri kan oke, badannya tebal tapi ya badannya tipis tapi ya memiliki yang cukup tinggi kan, makanya sangat bergantung sekali gitu. Spell fam dengan pasifnya dia dan burstnya sih yang harus dihindari sebenarnya. Atau jangan-jangan kalau mau main damage kalian ya si Helbert. Bisa strike-nya lihat langsung. Buset, sakit banget itu banana yang mau pergi ke arah mana. Hihi, masih bisa selamat. Geregetan gue ngelihatnya. Mendadak damage-nya kayak begitu, Bos. Gila sih, ini Esmeraldanya terdiam terpaku kali ini loh di tangan Selo. Tapi ini yang menarik, tinggal menunggu first blood. Apakah datang ke arah Kings Esports ataukah datang ke arah RRQ Sena? Karena kalau menurut gue di menit 30 detik ini masih dipegang oleh Kings Esports untuk ritme permainannya. Dan Newt ini gila ya, dia lumayan fleksibel banget sebagai pemain god laner loh. Dia yang dulu kita kenal mungkin akan bermain Chow, Esmeralda, tapi untuk sekarang dia benar-benar udah megang kendali dengan adaptasi dari patch kita di mana rata-rata untuk gold lane itu penggunaan marksman bisa lebih dioptimalkan untuk mendapatkan item yang lebih cepat lagi. Nih benar-benar ya Clean gimana sih ngelihat quick draw kayak begitu, hilang wave minion, dia bisa melakukan pergerakan ke tempat lain lagi. Cuman yang di bawah ini lama banget loh setupnya antara Taka dan juga Finsmoke Rico. Memang sangat-sangat nunggu banget. Siapa yang salah melakukan pergerakan, dialah akan menjadi korban. Namun untuk sekarang sepertinya dari Kufra harus pergi ke arah yang berbeda karena mungkin akan ada rencana lain yang akan dilakukan oleh Kings. Wah. 1 detik lagi dan muncul sudah turtle kita yang kedua yang tadi sebelumnya diamankan oleh anak-anak Kings Esports. Kali ini Selo sudah menjadi badan ataupun tameng untuk dapetin turtle tersebut. Tapi ada Banana, Retripal dan juga Finsmoke yang udah siap sedia, udah standby. Tapi Banana menjadi target operasi dari Selo terlebih dahulu. Bahkan satu reward manipulasi dibuka oleh Malagris, mencoba untuk memukul mundur dari Banananya. Tapi Bone Symbol membuat Selo gak bisa kemana-mana. Dan lihat Bubu udah sekarat dan first blood diamankan Finsmoke. Tapi Finsmoke juga harus hilang di tangan Selo. 1 ditukar 1, Romer ditukar Romer. Wow, ada sebuah lompatan yang cukup indah tadi dilakukan juga oleh Esmeralda walaupun belum ada impactful yang sangat-sangat bisa dia hantarkan, tapi masing-masing udah berhasil mendapatkan 1 poin kill.
dari sisi network juga nih jaraknya hanya sekitar 150-an aja ya. Masih sangat dekat sekali. Ya, belum ada perbedaan yang signifikan banget, apalagi dari segi satu turtle kayak nggak bakal langsung jadi patokan kalau mereka tuh unggul. Makanya dengan 1 poin kill sama di menit yang kelima, apalagi dengan zoning out yang terjadi, RRQ sana seolah ingin mendapatkan objektif yang satu ini. Oke, itu dia banananya mendapatkan efek slow yang begitu berarti, tapi Wave Dragonnya udah langsung connect juga. Lord untuk sekarang turtle-nya pun berhasil langsung diamankan, sementara pertempuran terus terjadi. Mau pergi ke arah mana Kufranya tertinggal sendirian, tapi sementara saudari Brody-nya langsung memberikan efek dari Tonapa Memory yang begitu menyakitkan. Selamat sudah mereka, tidak ada yang cuma kecuali Banana tadi yang mungkin di awal terculik habis-habisan. Mereka punya sebuah turtle yang bisa diambil juga. Menarik ya Pak Pulu dan juga Profesor Abe ya. Tadi satu samanya sama-sama roamer. Yang kedua sama-sama XP lanernya. Dari kedua tim ini benar-benar sama-sama menargetkan bahwa siapapun yang bisa dimaksimalkan untuk dapat point kill akan dilakukan. Tapi kali ini turtle yang tadi diamankan oleh RRQ Sena tentunya akan menambah kepercayaan diri mereka untuk bisa melakukan team fight di area atas tentunya. Sudah ada D-Rod yang akan dijaga. Selo akan di zoning habis-habisan dan Retripal bersama dengan Taka dapetin satu outer turretnya. Ini di mirroring nggak di bawah? Enggak ternyata. Bahkan Tidak dua rotasi bisa. tadi Newt. Iya. Jadi ketika Brody-nya jalan, Takanya dari bottom lane ke bagian setup turtle. Ternyata Newt-nya masih di arah bottom lane dan ya mau nggak mau jadi fight 4 lawan 5. Yap. Dan Warlord pun masih free sejauh ini. Ada 2 assist dalam tubuhnya. Bubu mulai maju ke bagian depan, masih gagal untuk mendekati ke arah hero tersebut. 4 hero sekarang bergabung bersamaan, ditinggalin satu lane yang ada di area top lane. Iya, saling bergandengan tangan di area tengah sana. Dan ini dia ada fun fact dari Kings Esports. Setelah tampil memikat pada MDL season yang keempat lalu, Knight berhasil dipinang oleh EVOS. Sementara Kings menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk melakukan perombakan besar pada list rosternya juga. Tapi ada kesempatan yang emas juga didapatkan dengan 1 poin kill yang didapatkan oleh Retripal setelah Bubu harus ditikam nyawanya, ditembak dengan Retripal di sana dan akhirnya bertambah 1 poin kill oleh RRQ Sena. Connect lo barusan itu Tyrant Reds-nya dan ada satu backupan ataupun follow up damage. Sementara itu untuk Banana terus bertemu lagi dengan Selo, di mana Selo mendominasi bagaimana damage yang bisa dihasilkan, mengejar lagi ke arah Banana. Banana hanya bisa kabur dan pergi dari area tersebut dan ada kesempatan sekarang untuk Kings bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di area bottom lane dan Dairot pun kembali pergi ke area yang berbeda mencoba masuk dan juga mengganggu pergerakan pemain dari Arkeosi. Ada turtle yang diamankan juga. Bubu bersembunyi terlebih dahulu hanya melihat dari kejauhan, tidak ada lagi pertempuran. Bolong. Apa itu? Sena. Iya, Sena. Maaf. Saya udah nggak sabar minggu depan, Pak. Sabar. Sabar, Jumat mulai, Pak. Iya, sabar. Baru hari Senin tapi ada Falling Star Moon dari Banana. Tapi Way of Dragon karena seorang Fitzsmoke malahan dia yang harus tumbang. Reward menembus sudah dibuka. Selo dalam keadaan tidak baik-baik. Jangan saja dan Newt kali ini menjadi sandbag di depan sana. Tapi mereka masih bisa mundur ke area belakang. 2 member RRQ Sena pun harus tumbang dari pertarungan barusan. Dan Bubu menjadi salah satu korban terakhir dari Kings Esports. Oh, tim fight yang barusan sih lumayan makan banyak source ya. 1 tukar 2 dan Way of Dragon dengan Flicker itu benar-benar kayak langsung tadi bilang mahal. 2 spell yang digunakan dengan instan berujung maut kepada 2 member dari RRQ Sena. Tapi poin pentingnya di sini adalah Newt. Newt tidak tersentuh sama sekali dan ini harusnya akan menjadi sebuah warning awal lebih tepatnya. Masih siaga 1 nih. Masih Untuk siaga apa? 1 ya? Untuk Newt-nya dengan clean-nya ini yang nanti akan makin lebih mengerikan ketika dia udah punya item yang lebih mahal lagi. Nah, Wah, sekarang Malefic, liatin. Itu baru Malefic. Bayangkan kalau udah punya Thunder Belt karena dia udah punya 2 Magic Necklace di sini dan artinya Dreadnought Armor-nya bakal dijual, dia ganti mungkin menjadi Berserker Fury atau Windtalker. itu makin kenceng lagi. Mungkin Thunder Belt nih. Thunder Belt untuk pasti. clean-nya. Buat bikin slow juga. Oke, sementara itu di bottom lane udah akan ada serangan yang akan dilakukan pemain RRQ Sena. Tidak, mereka hanya akan mengambil satu outer turretnya saja. Itu celonya langsung habis dari Dominance Ice, dia bikin ke arah War X. Bukan main. Langsung connect Way of Dragon-nya, connect juga langsung ke arah Kufra yang dikeroyok habis-habisan mau pergi ke arah mana, gak bisa lagi. Tapi Retripal udah ada Dead Sonata dikeluarkan, pelurunya gak kena ke arah siapapun. Banana di area tengah hanya bisa menyaksikan tanpa bisa menerima ataupun memberikan damage tambahan. Sebenarnya kena tadi Dead Sonatanya ke arah Bubu, tapi sayangnya Bubu nggak tumbang. Tinggal sedikit lagi darahnya. Jaraknya juga. Jadi akhirnya dia masih bisa selamat. Dan Lord yang pertama, Lord yang biasa aja sudah muncul di Land of Dawn. Lord yang belum main Hans. Kali ini teman-teman dari King, Selo, Newt dan juga Kedot udah siap di sana.
Ini Lord yang biasa aja ya. Oke, itu Lord, banana. tapi Tapi Lord. tapi Lord. Tapi Tapi Lord. biasa aja. Tapi biasa aja. Oke. Ada Sanguine Claw. Sementara itu untuk Bubu akankah connect lagi White Dragonnya? Sabar. Belum mau dikeluarkan karena masih ada Purify juga di dalam tubuh dari Esmeralda. Yes, kali ini di reset kembali Lordnya, tapi anak-anak dari Kisena kali di Banana bersama Taka dan juga Red Ripple masih coba untuk memancing keributan, tapi udah ada charge yang dilakukan oleh Finsbox, enggak jadi karena belum ada lawan-lawan di depan matanya. Tapi Selo kali ini mencoba untuk open map depan sana dan yes, masih bisa flicker dari Defense Generation dikeluarkan, tapi Remote Manipulation juga di cancel begitu saja. Teman-teman dari Kings Esports kali ini dapat momentum, tapi ternyata tidak. Bubu kali ini menjadi korban pertama disusul Finsbox. Kedua romer ini harus menelan nyawanya. Oke, King Kedon ketahuan posisinya tidak, ternyata King Kedon masih bisa. Bagaimana dia kabur dari area tersebut, tapi ternyata damage-nya Kedon gak kuat lagi dan dia pun harus pergi dari area tersebut. Sementara untuk Brody-nya terkena efek dari Bloody Retribution-nya, berdarah sudah dengan darah yang tidak begitu banyak hilang kali ini dari Brody-nya. Wow, tanpa ada retribution mereka tetap berani. Sedangkan di area atas pun mereka sedang tertekan dengan adanya satu inner turret yang udah dihancurkan. Tapi lihat, mereka benar-benar pede banget. Dan yes, akhirnya dari Kings Esports berhasil mendapatkan satu momentum Lordnya dan satu Red Triple tadi di depan sana dengan Dead Sonata untuk membuka map. Kelihatan sudah ada Bubu juga. Dan Araki Sena sepertinya masih coba untuk membenarkan jalur minion di area tengah. Wah, ini masih santai ini ya permainannya. Ini mereka ya udah saling bertukar aja, belum mau terlalu overcom, belum ada overcommit yang benar-benar dilakukan oleh masing-masing tim, belum ada sejauh ini. Iya, Mereka dan- tahu, mereka hilang satu udah. Dan kenapa tadi mungkin bertanya-tanya kayak Kedot ngapain langsung ngelor padahal dia habis retribution. Ya karena dia tahu Red Triple juga udah melakukan retribution dan tanpa adanya Dead Sonata. Jadi kayak source skillnya lebih sedikit daripada Kedot dengan Pakitonya yang cooldown reduction-nya lebih tinggi dan lebih cepat. Waduh, lagi nih dilompatin. Valin Star Moon-nya cukup berani. Banana yang pergi dari area tersebut dengan menggunakan Purify. Tapi sekarang ada satu Little Wanderer yang berhasil diambil. Wave minion di bagian tengah bisa diberhentikan. Namun di area bawah inner turret-nya, bottom lane-nya sudah hancur. Yes, tapi fokusnya sekarang ke area tengahnya. Coba untuk dihancurkan begitu saja. Oke, Lord yang dihasilkan tentunya akan mendapatkan objektif yang sungguh maksimal di early seperti ini bagi anak-anak Kings Esports. Mereka dapetin satu inner di area atas, dapetin satu outer di tengah, dan juga satu inner di bagian bawah. Praktis tersisa tinggal 1, 2, 3, 4 turret dari Araki Sena yang mungkin saja kalau Kings menjaga momentum El Momento seperti ini, mereka dapetin lagi Lord yang berikutnya, kemenangan bisa di depan mata mereka. Gimana? El Momento. El Momento. Momento. Wih, Raja Meksiko kan Anda? Bukan. Bukan. Memang yang main raja dari segala raja versus raja, tapi bukan raja Meksiko, Pak. Bukan. Ya udah. Bukan. Saya nanya doang. Iya. Mungkin raja Meruya mungkin apa. Waduh. Rawa belong. Pakai kebun jeruk kalian kita nggak tahu ya. Oke, Bubunya mulai maju ke depan. Siapa yang akan menjadi korban karena sekarang konsel langsung digunakan begitu aja. Wayang Dragon langsung connect, diajar habis-habisan Kufray tapi masih bisa membalaskan keadaan dengan dari satu Tyron Rage. Connect karena satu player walaupun dirinya juga harus hilang di situ. Real World Manipulation langsung dikeluarkan. Chow-nya pun langsung menghilangkan cukup cepat. Sementara New Free Hit di bagian belakang, purple buff-nya dicuekin begitu aja. Warlord mencoba untuk memberikan dari efek bad impact-nya, ditembak dengan jarak sedekat itu dengan kecepatan tangannya. Flicker bisa kabur dari area tersebut. Selamat sudah dunia akhirat. Apa yang dia lakukan barusan? Bahkan Yut aja sampai gunakan flickernya ke depan untuk mendapatkan satu point kill. Tapi sayang, 1000 sayang, Araki Sena masih bisa bertahan di sana. Dan 30 detik lagi, ini dia Lord yang udah enhance, Lord yang luar biasa akan segera muncul di lane of down. Ada fun fact Pak Pulung. Untuk musim kelima nih, sang runner-up Piala Presiden Esports 2021 akan tampil berbeda dengan tidak adanya Aether, Violence, dan juga Yam. Iya, Araki Osi. Araki Sena. Sena. Maaf, Araki Sena. Maaf. Sebenarnya mereka di Sena. peringkat ketiga atau keempat sebenarnya di Piala Presiden sih. Iya. Karena kan yang runner up alter ego. Jadi, Jadi ya udah. Iya, itu aja. nggak apa-apa. Tapi yang pasti nih. Yang ya, pasti. Yang pasti Lordnya sudah hadir. di lane of down. World Manipulation kali ini udah dibuka begitu saja oleh teman-teman dari Kings Esports. Kali ini Melagrim mencoba untuk mendapatkan satu momentumnya, tapi lihat Selo dalam keadaan baik-baik saja. Bad impact-nya benar-benar impactful karena seorang Selo. Dua member Kings Esports harus tumbang. Bahkan kelihatan Kedotnya, saingan klannya benar-benar on point, membuat Kedot pun mau tidak mau harus pulang dengan secepat kilat. Tapi Araki Sena mendapatkan El Momento lagi dan lagi. Kali ini
dari Lordnya akan jadi milik mereka. Iya, Lord tidak ada gangguan. Pakito pun hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak bisa mendekat. Lord akan menjadi daya dobrak tambahan untuk RRQ Sena agar bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Dan Purple Buff, siapakah yang akan mendapatkannya? Kayak Cecil deh. Ini udah waktunya Cecil ya. Udah boleh sih dikasih ke Iya. Warlord sih. Ya, ya, bro, ya, Allah Taka, ya, itu, iya, Langsung pulang langsung. ya, AFK ada satu. Warlord AFK dia habis Ya. itu. Enggak AFK juga sih. Enggak AFK juga sih. Cuma papulung doang sih. Tapi ini Iya. kita lihat ada head to head nih dari Newt dan juga Taka. Kalau kita lihat KDA-nya memang berada cukup jauh, tapi di area depan sana sudah ada Terror Defense yang benar-benar on point, tapi reward manipulation sudah dibuka. Dan Sonata yang memenutkan assist yang sangat baik menghilangkan Selo di garis depan. Ditambah dengan damage yang diberikan oleh Warlord, membuat anak-anak Kings pun mau tidak mau harus mundur ke area belakang. Apalagi konsil tadi udah digunakan, movement speed dari anak-anak Arkisena bakal lebih cepat untuk mundur. Dan ini nggak tahu ya. Kings seolah selalu menemukan talenta-talenta baru yang menarik. Kenapa tuh, Bang? Season lalu kita ingat EYY atau Krite. Ya. Itu benar-benar menjadi tipikal mid laner yang agresif. Oke. Tapi Melagris itu kebalikannya banget. Dia adalah tipikal mid laner yang nahan posisinya dia Iya. sampai tidak tersentuh sama sekali. Apalagi dia sadar bahwa lawannya adalah Cecilian dan 2 marksman. Artinya dia akan lebih fokus sama bagian belakang. Lihat ya tadi reward manipulationnya itu nggak pernah di tengah-tengah. Iya. Tapi dia itu selalu ngincer belakangnya dulu dikasih efek slow. Jadi ketika Red Ripple dan juga Taka mencoba untuk keluar dari reward manipulation, mereka tuh bakal kecicil. Dan minimal setengah darah untuk keluar dari reward manipulation. Malah jalan keluarnya ya. Yes, itu depannya urusannya ya kayak Dot dan segala Wah, macamnya. waduh, kena lagi dong Way of Dragon-nya. Tapi Pinsmoke Rico nggak menemukan target apapun lewat Tyrant Pass yang udah dikeluarkan. Bubu pun hanya mulai memancing dengan Jet Kundos. Kuno, Ranu, Usna yang dia keluarin. Coba. Skiri. Ih. Coba deh kalau dia kebalik ngomongnya, pukulannya kebalik nggak kira-kira? Enggak. Kuno, Usna katanya. Enggak. Ranu ya belum gitu. Enggak. Enggak dong. Enggak gitu dong. Kuno katanya. Dia langsung, wah, 2 kali orang ke knock up langsung kan. Lah kok gitu? Oh, apa pakai combo ini ya? 1131. Waduh. Ragnu, skiri. Usna. Iya. Oh ya bisa. Bisa. Way of Dragon-nya connect lagi dong. Dan Kufra sekarang tidak mendapatkan bantuan sedikit, bukan diri langsung dihilang karena cukup cepat. Tapi Selo mulai maju ke bagian depan. Sakit banget dengan ada Rhapsody dan juga Bad Impact yang bersamaan masuk ke arah tubuhnya. Kenyang banget tadi damage-nya itu. Itu gara-gara tadi Spectre Step-nya yang nggak connect sih. Kalau Yep. connect mungkin akan beda cerita. Karena akan ada efek slow dan juga dia udah ngedes ke arah depannya Red Ripple. Jadi kalau saya tadi kena ke arah Red Ripple yang dalam ancaman karena di bagian belakang itu udah clean, Bubu juga udah ready dengan flickernya. Hampir saja itu satu efek slow bisa menimbulkan malapetaka bagi arah ke sana, tapi beruntungnya kali ini tidak akan hadir hal tersebut. Iya, masih beruntung tentu saja. Tapi lihat dari Kings, mereka benar-benar mencoba untuk memukul mundur anak-anak dari Arkisena karena Lordnya sudah evolve. Lord menit 18 ini bisa menjadi salah satu jaminan kemenangan bagi tim yang mendapatkan. Yep. Ini dia. Reward Manipulation dikeluarkan Tuh, lihat, kembali. tuh, lihat, tuh. Baru coba untuk memberikan Lihat. sebuah backupan bagus banget. Jalan masuk yang dimiliki oleh pemain Arkisena langsung dikunci aja dengan ada Reward Manipulation. Tapi sekarang Winter udah langsung dikeluarkan oleh Pakito, sempat untuk memberikan satu tumbukannya, tapi dirinya pun langsung menghilang karena dikelilingi oleh pemain dari Arkisena, tidak bisa kabur. Wah. 2 member dari Kings Esports pun harus tumbang dan Lordnya ternyata bisa diamankan oleh Kings Esports kali ini. Oke, Aduh. dari Kedotnya hilang, Bubunya hilang. Jadi menurut gua Arkisena sepertinya masih bisa banget Masih. untuk nge-defense walaupun Lord yang udah evolve ini Lord yang sangat-sangat kuat juga di menit 18. Tuh, nah ini Cecil coba lihat tuh, udah bad impact asal-asalan, gak peduli mana lagi tuh dia tuh. Iya. Asal-asalan semua gue bad impactin masih itu. Asli. Tapi udah ada Stardust Dance yang dikeluarkan oleh Banana, mencoba untuk dapetin Selo di garis depan sana. Bahkan udah mulai berani dari Banananya ketika melihat Selo di depan. Tapi teman-teman dari Arkisena setelah menyelesaikan Lord yang sudah evolve, mereka langsung berada di pose-nya masing-masing, mencoba untuk mendamaikan di area tengahnya untuk dimajukan cita-cita minionnya juga untuk maju ke arah tengahnya. Yang di bawah dicuekin kayak gitu aja, baru mereka kan seperti ya melakukan pergerakan nih untuk mendorong juga wave minion tersebut. Iya. Oke, stiker dong. Oke, mulai memancing, ini dia serangan
apa ya, psikis sudah mulai dilancarkan juga loh. Wop, ini Tyrant Rage-nya masih bisa digocek dengan shoot point begitu baik tadi sepertinya. Namun untuk kali ini mau pergi ke arah mana, Finsmoke Rico-nya masih bisa selamat. Namun Esmeralda terkurung di bagian belakang sendirian seorang diri, nggak bisa kemana-mana. Sanguine Claw-nya berhasil menarik ke arah Melagris, tapi Melagris masih selamat, masih bisa kabur dari tersebut. Dan Melagris 2-0-10. Sebuah positioning yang begitu baik, sebuah pergerakan yang begitu baik dari dua mid laner ini. Ini Yves-nya bisa jadi di ban sih di next game karena ini nyusahin banget. Nggak bisa masuk ya. Melagris nih benar-benar bikin teman-teman Archisena jadi apa ya? Jadi kocar-kacir. Ketika mereka merasa bahwa bubunya bisa di-cancel, ke-cancel emang pakai Sanguine Claw. Tapi ketika trade kill-nya ini aku lihat-lihat nggak untung sama sekali. Bubu di banana kayak XP Lane, man. Ini udah late game, jadi XP Lane benar-benar dibutuhkan di sini dengan level yang sangat amat tinggi, item yang sudah mumpuni juga. Sementara kebalikannya, kalau misalkan melihat dari teman-teman tim King sendiri, mereka tuh untuk eksekusi emang harus main front to back gitu loh. Entah dari Finsmoke Rico-nya dulu, entah banananya dulu. Pokoknya ketika duanya ini mungkin ditumbangkan dengan cepat, Warlord, Triple dan Taka, wah itu bakal kena invade banget sih, bakal kena zoning out balik sama teman-teman dari Kings. Tapi dari tadi Wave Dragon-nya oke, connect, selalu connect malah. Tapi Finsmoke Rico terus menjadi korban. Itu permasalahannya. Main front to back kan emang harus kayak gitu. Iya. Mainnya kayak gitu. Jadi Dari front, dia dari depan dulu nih baru ke belakang. Cuman apakah terlalu sulit kah atau bagaimana sulitnya mencari celah untuk bisa mendapatkan hero-hero yang lain, dapat Cecil atau yang kayaknya sih itu mancing keributan aja, Pak. Mancing Dengan keributan dapatnya aja. Kufra membuat Archisena coba untuk maju. Lah di situlah Melagris beraksi. Gak ada reward manipulation nanti akan dibuka oleh Melagris itu sendiri. Jadi mungkin dengan adanya Kufra menjadi umpan pertama dari Bubu, gua rasa nggak salah juga sih. Toh ketika nanti apalagi di menit 21 ini Lordnya udah ada, nendang ke arah Finsmoke, Finsmoke-nya harus hilang. Mereka bisa luas dapetin Lord karena untuk respawnnya udah makin lama. Oke, ini dia, siapapun yang akan didapatkan harusnya itu bisa menjadi sebuah ini ya, keuntungan ya bagi tiap tim yang berhasil mengambil player lawan. Betul. 1, 2, 3, 4, 5 konselnya udah langsung dikeluarin. Mereka berpencar kah? Tidak. Mereka bersatu, mereka mulai tapi udah habis efeknya. Bersembunyi di dalam rumputan. Mungkin untuk kali ini Finsmoke-nya Tyrant Reverse udah langsung di-charge begitu aja. Siapa yang akan ditabrak? Di-cancel aja. Oh, kamu ketahuan dari Kedot di arah sana. Banana udah mengetahui pergerakan dan memukul mundur teman-teman dari Kings yang udah ketahuan pergerakannya. Dan Lordnya masih belum disentuh. Lord ini akan menjadi salah satu tumpuan utama bagi kedua tim yang akan mendapatkannya. Tapi di sisi lain dari Kedot sendiri, dia lebih memilih untuk, woi tahan dulu war-nya. Tahan dulu, gue akan benerin lane dulu, baru gue akan ikut fight di area Lord. Waduh. Ini ketangkap Tyrant Rage-nya connect dong. Ada Red Triple Rhapsody tapi masih bisa ditahan damage-nya. Selo yang masih belum memiliki seperempat darah lagi. Namun Bubu yang tertinggal, Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu ya. Sedikit lagi Epitis ada masih punya Immortal. Malahan masih selamat dan ternyata Immortal pecah untuk kali ini. Mau pergi ke arah mana? Kedotnya terpisah seorang diri. Berhasilkah dia ngebaying tem ataupun membawa siapapun untuk mengejar karena dirinya akan ada satu lompatan. Valistar Moon-nya masih bisa digocek, mau ditumbuk balik tapi nggak kena. Nggak ada satu korban pun lewat fight barusan. Oke, ini Mereka tarik tuh- ulur ya. Iya, mereka tuh udah tahu tarik ulurnya dan mereka udah kayak punya gambaran sendiri tim fight-nya bakal seperti apa di dalam pikiran mereka kayaknya. Kebukti dengan Warlord dan Red Triple yang dia nempel nggak misah. Jadi mereka tahu worst case-nya atau worst skenario-nya adalah Kedot itu dari top lane. Dia emang ngelakuin flanking kayak tadi. Kayaknya setiap pro player udah bakal mikir kayak gitu sih. Iya, tapi kita lihat udah ada Bone Symbol, udah mau dikejar-kejar. Finsmoke! Kemana itu untuk melakukan Tyrant Revenge? Tapi it's okay, karena dari Kings Esports sendiri mereka juga belum mengambil inisiasi yang terlalu berlebihan. Bahkan dari Selonya menjadi korban pertama pertarungan yang dibuka Reward Manipulation kali ini, memukul mundur anak-anak dari Archisena. Dan yes, Kings Esports masih bisa bertahan, tapi garis depan sana Badana udah cukup berani mencicil-cicil seorang Kedot, tapi tertinggal sendirian. Bubu mau kemana? Astagfirullah, untuk Warlord jadi chance yang sangat besar bagi Archisena dapetin Lord di menit ke-24. Wah, ini udah harusnya menjadi momentum untuk Archisena sih ya. Dengan ada dua orang yang emang dihancurin kayak begini, apalagi penghalang mereka. Iya, balik lagi Finsmoke Rico emang cuma nge-trigger aja dari Tyrant Rage. Jadi teman-teman dari Kings mungkin agak agak tidak aware terhadap Tyrant Rage-nya. Tapi padahal yang lebih mengerikan adalah Tyrant Revenge. Dan terbukti Selo, dia tertangkap ketika Tyrant Revenge-nya dipopot on point banget. Lihat bagaimana damage yang dihasilkan. Langsung semuanya jump in-nya
fokus ke satu titik, Selo. Abis itu Bubunya jump in lagi, ya Bubu yang bakal kemakan. Walaupun punya Antiquiras, abis itu punya Brute Force atau Immortality, kayaknya itu gak bakal cukup untuk menyelamatkan nyawa dari Bubu. Karena lihat damage dari Taka pun kayaknya udah gak bakal bisa dibendung. Newt udah punya Berserker Fury, apakah ini akan menjadi jawaban dari Kings Esports untuk menahan semua gempuran dari RRQ Sena di Lord yang sangat amat mahal ini, Lord Evolve. Nih Melagris juga barusan udah mengganti itemnya, dia menggunakan sepatu lagi ya. Udah tabu dia udah diambil juga. Sementara Lordnya bergerak perlahan di bagian atas. Sanguine Claw yang tadi berhasil menarik ke arah Selo. Agak cukup kesulitan juga untuk pemain Kings untuk menculik ke arah satu player dari RRQ Sena. Dan Lordnya pun hadir. Lordnya siap menabrak. Ada Tyrant Revenge. Siapakah yang akan menjadi korbannya? Satu off base turret yang ada di bagian tengah pun udah mulai dihancurkan. Sementara Bubu yang masih mulai kebingungan dilompatin. Ada satu Falling Star. Siapakah yang menjadi korban untuk kali ini? Selonya sedikit lagi happy tersisa. Reload di bagian belakang, 2 orang menjadi korban, tapi tidak sempat menjadi korban, malah langsung mendapatkan kemenangan dari RRQ Sena. Ini fun fact-nya memang ya, ketika Lord yang udah evolve di menit 25 ke atas, ini bakal berat banget untuk ditumbangin. Apalagi ada efek dari charge yang dimiliki, tambah dengan adanya damage yang ditambahkan dari Lord tersebut yang udah evolve. Tentunya ini menjadi satu keuntungan besar bagi RRQ Sena. Dan gue melihat tadi dari Melagrisnya agak cukup terburu-buru untuk melakukan reward manipulation di daerah tengah tadi. Kalau mungkin menunggu sampai Lordnya agak datang membuat team fight yang lebih baik, mungkin